makan kan? Belum. Tadi istirahat ngapain? Udah minum? Belum. Puasa. Ngapain? Puasa. Lemes ya. Aku akan sedikit memaparkan terkait wawasan kebangsaan. Ya. Dengan judul damai mulai dari diri. Apa? Damai mulai dari diri. Ini capaian pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Yang pertama apa? Kita bisa tahu konsep tentang ragam identitas diri, macam-macam identitas diri. Yang kedua, harapannya nanti setelah materi ini kalian itu bisa memiliki rasa welas asih terhadap diri sendiri. Itu ya capaian pembelajarannya. Nah, kita mulai dari pertanyaan romantik, mulai dari diri. Pernahkah di sini ada yang tidak percaya diri dengan identitas, sehingga merasa malu dan perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ada yang merasa seperti itu, tidak percaya diri dengan identitas diri. Identitas itu macam-macam ya, nggak cuma nama, nggak cuma TTL, tapi bisa dari fisik yang kita punya sekarang, atau dari kenangan masa lalu yang kita sembunyikan, itu juga termasuk identitas. Semua yang melekat di dalam diri kita itu adalah termasuk identitas seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Misalkan aku itu hitam, ini hitam misalnya kulitnya, itu kan termasuk identitas ya. Dan ini merasa tidak percaya diri dengan kulit hitam. Nah, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Misalkan terus kayak gitu. Kalau foto pengennya ditutup terus karena malu, karena ini disembunyikan. Itu kenapa? Kira-kira. Sekarang kalian berpikir, apa ya yang dalam diri aku, yang aku tidak percaya diri yang ada dalam diri aku? Pasti ada kan dalam benak kalian, ada yang ada di pikiran kalian. Nah, mengapa perlu disembunyikan? Karena apa? Malu. Ya, karena malu. Nah, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Misalnya diperlakukan tidak baik itu kenapa? Misalnya itu tadi diledekin kayak gitu ya biasanya ya. Iya, sehingga dia merasa malu dan akhirnya insecure karena identitas itu. Itu pertanyaan romantik untuk kita mulai dari ini. Boleh semuanya berdiri? Sudah, ayo dong yang cowok. Kadang-kadangnya gimana? Berhadapan. Firman berhadapan sama Arya. Oke. Sekarang coba Ibu akan menyebutkan satu identitas. Jadi yang merasa itu adalah merupakan saya merasa iya, maka akan tunjuk tangan. Saling melihat teman-temannya ya, saling melihat pasangannya. Oke? Paham ya instruksinya ya? Paham. Oke. Tunjuk angkat tangan ya kalau misalkan merasa itu saya. Oke, yang pertama, saya suka jengkol. Siapa yang suka jengkol angkat tangan? Gak apa-apa. Ini gak ada yang suka jengkol. Oke, ada. Ingat ya, gak ada yang suka jengkol. Yang kedua, saya adalah orang yang percaya
percaya diri. Ayo angkat tangan yang percaya diri. Ya. Oke. Keluar gak ada yang percaya diri? Ya, oke, udah turunkan. Ini yang nggak angkat tangan berarti nggak percaya diri. Yang ketiga nih, saya bangga dengan Indonesia. Ayo. Oke, cukup turunkan. Kemudian saya hari ini sedang bersedih. Oh, siapa tuh? Ya oke, ada yang bersedih hari ini. Sini nggak ada yang bersedih? Bahagia semua? Oke, turunkan. Cukup. Terus kemudian saya menyukai sejarah. Oke, yang menyukai sejarah bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12. Kemudian yang terakhir nih, saya pernah membuli teman. Ayo, siapa yang pernah membuli teman? Ayo, saksinya teman-teman sekelas ya. Iya, jadi berarti di sini nggak ada yang saling bully ya. Nggak ada nih, benar. Oke, bagus, berarti nggak ada yang membuli di kelas ini. Sekarang kita berpikir, apakah tadi ada yang selalu pada satu identitas aja? Ada nggak tadi? Bisa nggak pernah tunjuk tangan sama sekali, ada? Nggak ada, karena tadi ada yang tunjuk tangan, ada yang enggak ya. Semua bangga sama Indonesia ya. Oke, berarti identitasnya itu berubah-ubah ya, berganti-ganti. Setiap orang tuh berganti-ganti. Nah, apakah yang kedua, pertanyaan kedua, apakah tadi kalian bertemu dengan teman yang di awal satu identitas, kemudian yang kedua itu beda identitas? Menemukan? Ada yang bersedih, terus kemudian dia tidak bersedih, ya kan? Tadi menemukan kan? Jadi saat aku bahagia, dia sedang bersedih. Saat aku suka jengkol, dia juga suka jengkol. Nah, dari semua identitas tadi, menurut kalian mana yang paling penting? Percaya diri nomor 1, oke, yang paling penting. Kita sadar diri, percaya diri, kemudian sadar diri. Emang tadi ada pertanyaannya? Itu ya, kita urutkan mana yang paling penting identitas kita itu tadi. Itu untuk refleksinya. Jadi kita itu tidak bisa memaksakan untuk identitas teman kita, ya kan? Karena itu milik dia dan ini identitas aku juga, kayak gitu kan. Kita punya perbedaan dan kita nggak boleh mengejudge perbedaan itu. Itu ya anak-anakku. Yang beda dengan orang itu sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain. Yang penting kita pelajari hari ini. Hari apa?
Alat kita tolong bacain yang kolom pertama. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas dengan orang lain. Dari identitas tadi kita ada beberapa perbedaan dan juga bersamaan. Kemudian yang kedua, Intan boleh dibacain. Kolom yang kedua, sini maju sini. Ada identitas yang tentu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan Ya, terima kasih ya Intan. Nah, itu ya ada identitas yang begitu saja sejak lahir dan tidak bisa kita ubah. Contohnya apa tadi? Perempuan, laki-laki, hitam, pesek, gitu kan, keriting. Itu mungkin kita tidak bisa mengubahnya. Itu identitas. Atau punya orang tua, punya adik, punya keponakan yang sukanya dibanding-bandingin. Mungkin itu kita tidak bisa ubah. Tapi kita juga punya identitas yang kita bisa bangun dan kita bisa ciptakan. Contohnya apa? Identitas yang terletak pada diri kita yang bisa kita bangun, bisa kita ciptakan sendiri. Apa? Sarjana, iya. Pintaran ya. Misalkan kamu diledekin, dikatain sama guru misal, kamu kok debut banget kayak gitu kan. Akhirnya sakit banget itu, sakit banget. Akhirnya dia menjadikan motivasi untuk aku akan buktikan aku nanti itu masuk di universitas. Akhirnya dia berubah menjadi sangat pintar, doktor S3 dan akhirnya jadi motivasi. Nah itu identitas yang bisa diubah, ya kan? Dari apa hal-hal yang negatif kita ubah menjadi hal yang positif. Kemudian di kolom yang terakhir, Jessica, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang mendapat identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. nah, itu tadi ada identitas dalam diri kita yang kita anggap itu sangat penting. Jadi kalau disenggol itu membuat kita tersinggung, misalkan membahas tentang ras, agama misalkan ya kayak gitu. Maka dia tersinggung kayak gitu. Tapi perlu diingat, kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain terhadap kita. Yang bisa kita kontrol apa? Emosi, tindakan kita terhadap orang lain. Maka ketika ya kembali lagi semuanya mulai dari diri ya, Firdaus ya. Jadi setiap orang itu punya banyak identitas. Oke, konsep yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Coba siapa ya? Kurnia. Yang kolom pertama. Nah itu setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalau udah pernah coba bilang ke ibu, setiap orang itu unik, buat aku anakmu kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak pintar, mungkin aku nanti jadi pemain sepak bola bu kayak gitu. Makanya bu support aku, doain aku bu kayak gitu. Ada yang mau? Oke. Tolong bacain yang kolom kedua. Standar umum yang diberikan dengan unsur maupun diri sendiri. Misalnya standar-standar yang televisi dan dilakukan Ya, standar umum itu tidak bisa kita jadikan patokan ya, cantik itu putih, cantik itu tinggi kayak gitu. Tapi kita nggak akan selesai kalau kita menggunakan patokan standar secara umum ya. Kita buat standar kita sendiri ya. Biarin orang mau ngomong apa, berarti dia tidak mengerti. Udah nggak apa-apa, oke. Kita ucapkan terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih, Ayah, terima kasih ya Diri. Sudah kuat sampai detik ini, ya kan? Kayak gitu.
Terus kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada orang terdekat, kepada teman sebangku. Terima kasih. Udah ucapan teman sebangku. Terima kasih, jangan diri sendiri terus. Iya. Yang belakang yang belum terima kasih udah. Udah. Kan udah terima kasih. Udah. Nah mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan terkait wawasan kebangsaan ini, terkait damai mulai dari diri. Jadi kita itu harus mulai sekarang harus berdamai dengan diri sendiri. Entah itu masa lalu yang kelam kayak gitu kan. Mungkin kita harus berdamai. Entah SMP aku dibully bisa-bisa, tapi sekarang aku nggak boleh seperti itu. Aku harus kuat, aku harus semangat, aku nggak boleh bilang. Ya, jadi kita harus mulai berdamai dengan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Terima kasih semua atas perhatiannya dan juga antusiasmenya. Kita semoga ke depan selalu menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin sekarang aku, besok nggak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.